Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Anak Ustadz semuanya, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, Alhamdulillah, luar luar biasa. biasa. Luar biasa. Alhamdulillah, anak Ustadz hari ini semangat sekali ya untuk menyambut pelajaran PAI pada pagi hari ini. Baik, anak-anakku semuanya, sebelum kita belajar, adakah hari ini yang nggak masuk? Hadir semua, Pak. Alhamdulillah hadir semua ya. Ini nggak masuk, Pak. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Kenapa kita harus berdoa? Karena agar kita sama sadar yang bermanfaat dan kita klinik memperoleh ya periksa loh. Mencari ilmu ya. Baik, ketua kelas kali ini Pak Hermawan, silakan untuk memimpin doa belajar hari ini. Silakan. Marilah kawan-kawan kita berdoa sebelum belajar. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulullah. Rabbi zidni warzuqni fahma. Amin. Amin. Rabbal alamin. Terima kasih Ananda Hermawan. Ya, baik. Adakah yang ingat pelajaran sebelumnya, anak-anak? Pelajaran kemarin? Ada yang ingat? Kemarin kita belajar Apa tuh, Pak? Kita sudah belajar bab 6 ya tentang toharo dan sudah ulangan. Hari ini kita lanjut bab berikutnya, bab hari ini, bab baru ya. Hari ini kita akan belajar tentang bab 10 ya, tentang kisah Nabi Muhammad SAW membangun kota Madinah. Subtemanya adalah membangun masjid. Ya, tujuan pembelajaran hari ini adalah menceritakan kisah Nabi Muhammad SAW membangun kota Madinah dengan baik. Yang kedua adalah membuat pemaparan mengenai kisah Nabi Muhammad SAW membangun kota Madinah dengan mempersaudarakan umat dengan baik. Ya, coba anak-anak semuanya amati gambar ini. Ayo, siapa yang bisa? Ini gambar apa? Bisa? Orang apa ini? Ya, membangun rumah. Ya, pertanyaannya, ya, pernahkah kalian mengamati orang yang membangun rumah? Atau pernah nengok? Pernah kan? Nah, Pak. Ya, pernah. Yang kedua, apa saja bahan yang dibutuhkan untuk membangun rumah? Tahu kan? Ada yang tahu? Semen, Pak. Oh ya, semen dan lain sebagainya ya. Yang ketiga, bagaimana bahan-bahan itu bisa menjadi sebuah bangunan rumah? Ya, tentunya semuanya dijadikan satu hingga menjadi bangunan yang namanya rumah. Baik, selanjutnya kata konsep hari ini adalah kisah Nabi Muhammad SAW membangun kota Madinah. Yang pertama kali Nabi Muhammad hijrah, ya, beliau membangun masjid, kemudian membangun manusia, yaitu menjalin ukhuwah, dan yang terakhir adalah menggalang kerukunan. Baik, Ustadz akan bercerita hari ini ya, cerita singkatnya ya. Jadi awal sebuah peradaban baru dari Nabi yang berasal dari Mekah. Setelah menghadapi berbagai tantangan di Mekah, Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya memutuskan untuk hijrah ke Madinah. Kota Madinah saat itu terdiri dari berbagai suku dan agama. Menyambut kedatangan Rasulullah dengan hangat, hijrah ini menjadi balik dalam sejarah Islam, menandai dimulainya sebuah peradaban baru yang berdasarkan nilai-nilai Islam. Nah, apa yang pertama dibangun Nabi Muhammad SAW di
Madinah? Ada yang tahu? Nah, anak Ustadz, ada yang tahu? Ya, Membangun masjid. ya, Bu Nurmala, bintang 1 untuk Bu Nurmala ya. Yang pertama adalah membangun masjid. Salah satu langkah pertama yang dilakukan Rasulullah setelah tiba di Madinah adalah membangun masjid. Masjid ini bukan hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga menjadi pusat kegiatan sosial, ekonomi, politik bagi umat Islam. Selanjutnya, proses pembangunan Masjid Nabawi. Proses pembangunan Masjid Nabawi, ya, masjid ini dibangun atas milik 2 sahabat Rasulullah tanahnya ya. Yang pertama adalah Abu Talha dan yang kedua adalah Sa'ad bin Mu'az. Setelah membangun masjid kota Madinah yang multikultural menjadi kanvas bagi Rasulullah untuk melukis sebuah masyarakat ideal berdasarkan nilai-nilai. Yang pertama adalah persaudaraan, yang kedua adalah ukhuwah. Ya. Ukhuwahnya ada 2. Yang pertama adalah ukhuwah Islamiyah, yaitu ikatan persaudaraan yang kuat, sehingga tercipta yang namanya Piagam Madinah. Dokumen ini menjadi landasan bagi kehidupan bermasyarakat di Madinah. Piagam ini mengatur hubungan antara Muslim Yahudi dan berbagai suku lainnya yang menekankan persamaan hak dan kewajiban. Yang kedua, persaudaraan antara Muhajirin dan Ansor. Ya, hubungan antara para pendatang Muhajirin dan dari Mekah dan penduduk asli atau kaum Ansor menjadi contoh nyata ukhuwah Islamiyah. Mereka saling membantu, berbagi harta, dan bahu-membahu membangun masyarakat baru. Yang selanjutnya, ukhuwah Islamiyah, yaitu ikatan persaudaraan yang kuat. Yang pernikahan Muhajirin dan Ansor, pernikahan antara Muhajirin dan Ansor semakin mempererat tali persaudaraan di antara mereka. Setelah ukhuwah Islamiyah, yang kedua adalah ukhuwah Basyariah, persaudaraan kemanusiaan. Yang pertama adalah toleransi beragama, yang kedua adalah keadilan untuk semua. Ya, jadi itu tadi ada yang bisa menyimpulkan apa yang dilakukan Nabi Muhammad ketika hijrah ke Madinah? Ada. Nah, selanjutnya ya, kita akan bagi menjadi 3 kelompok ya. Kelompok yang pertama tugasnya adalah menceritakan bagaimana Nabi Muhammad SAW membangun kota Madinah. Ya, kelompok ini nanti ya dijawab, terus nanti presentasi di depan. Yang kedua, kelompok yang kedua ceritakan bagaimana proses pembangunan Masjid Nabawi ya, mulai dari nol sampai terjadinya atau berdirinya Masjid Nabawi. Yang kelompok ketiga yaitu pertanyaannya, sebutkan dan jelaskan ukhuwah yang terbangun ketika Nabi Muhammad SAW di Madinah. Berapa ukhuwah yang terjalin? Nah, nanti masing-masing kelompok mengerjakan ini dan mempresentasikan ke depan. Sanggup? Sanggup anak-anak? Sanggup, Pak. Ya, lanjut ya. Skip, sudah selesai tugasnya. Selanjutnya apa refleksi hari ini? Yang pertama adalah hal yang pertama yang dilakukan Nabi Muhammad SAW adalah membangun masjid. Yang kedua, ukhuwah yang terbangun adalah yang pertama ukhuwah Islamiyah dan yang kedua adalah ukhuwah Basyariah. Nah, tugasnya di rumah nanti kelompok 3 tadi ya, kelompok 3 tadi menulis dan mengerjakan quiz time ini. Yang pertama, soal pertama, kapan kalian mengunjungi masjid?
ya. Jadi kapan kalian mengunjungi masjid? Yang kedua, apa saja kegiatan yang bisa kalian lakukan di masjid rumah sekitarmu? Ya, tugas ini berkelompok. Peserta didik berkelompok melakukan wawancara terhadap fungsi masjid dengan pengurus DKM di sekitar masjid. Ya, yang kedua, hasil kelompok disusun dalam bentuk laporan sederhana hasil wawancara. Setiap kelompok dapat berkreasi dalam bentuk warna, boleh dikasih warna ya. Yang kedua, tulisannya dibuat-buat model apapun boleh. Yang ketiga, gambar, ditempel-tempel gambar nggak apa-apa. Tiap kelompok dapat menggunakan beragam media. Jadi medianya terserah ya, sekreatif mungkin. Yang pertama adalah boleh kertas bekas, boleh kertas HVS bekas, boleh. Yang kedua, kertas karton, kertas yang sudah nggak digunakan lagi, nah, juga boleh ditempel di situ. Atau pemaparan berbasis teknologi informasi juga boleh. Ini malah lebih bagus lagi. Ya, intinya Ustaz tidak memberatkan kalian ya. Apa yang ada di sekitar kalian buat tugas itu di situ. Boleh pakai kertas bekas, boleh pakai karton, lebih baik lagi boleh berbasis teknologi informasi. Ya. Sudah mengerti tugasnya? Ngerti, Pak. Ya. Ada yang ditanyakan tentang tugas hari ini atau pelajaran? Paham, Pak. Sudah, alhamdulillah sudah paham semuanya. Baik. Materi selanjutnya yaitu menggalang kerukunan ya. Jadi setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah Aduh, sulit kali nih. membangun masjid ya. Selanjutnya adalah menggalang kerukunan, baik kerukunan antar umat agama maupun non lain agama ya. Sudah disiapkan ya pelajaran selanjutnya. Kalau nggak ada yang ditanyakan, pelajaran hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil Alamin. Subhanallah. Wa bihamdika asyhadu an la ilaha Wabarakatuh. Baik, terima kasih Anda semuanya. Sampai ketemu minggu depan. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, bisa berjumpa minggu depan. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf ya Anda. Jika penyampaian saya kurang berkenan atau kalian kurang paham, silakan nanti tanya ke teman Baik, Pak. kalian ya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.